Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang publik ini dengan keadaan sehat walafiat. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan materi tentang konsep dan teori gerakan sosial oleh Oman Sukmana pada mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil. Kami dari kelompok 4 program studi ilmu pemerintahan paralel IP 4L yang beranggotakan 6 orang, yaitu Taufik, Monica Iwan, Ganang Raka Aryansyah, saya sendiri sebagai moderator, Shin Joses, Umbusaki Pekulimu, dan Frenan Demens Realino Kamuson. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Bagi para pemateri, saya persilahkan. Oke, langsung saja di bagian A terkait definisi gerakan sosial. Secara umum, gerakan sosial adalah gerakan perubahan dari satu kondisi yang tidak baik menuju yang lebih baik. Nah, ketika kita ingin membaca buku yang ditulis oleh Oman Sukmana terkait konsep dan teori gerakan sosial ini sendiri, kita akan dipertemukan dengan beberapa perdebatan dari beberapa pakar teoritis, yang dimana ada yang membedakan gerakan sosial dan perilaku kolektif itu sendiri, dan ada juga yang menyamakan gerakan sosial merupakan perilaku kolektif. Berikut penjelasan mereka. Loser, gerakan sosial, mungkin minta maaf sebelumnya, bahasa Inggris saya kurang baku. Gerakan sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisir, sementara suatu perilaku kolektif pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir. Gerakan sosial diorganisir dengan baik. Terdapat pembagian tugas, strategi yang dirancang dengan hati-hati. Ada pemimpin yang jelas, sedangkan perilaku kolektif tidak terorganisir dengan baik. Kerjasama antar partisipan hanya bersifat sesaat. Pemimpin tidak jelas juga gitu. Artinya kayak massa yang tergerak secara spontanitas dalam satu gerakan sosial itu tidak bisa dikatakan sebagai gerakan sosial karena mereka tidak terorganisir menurut Loser ini sendiri gitu. Nah, di sini ada Spencer mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gerakan sosial adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ciri utama dari pandangan Spencer adalah adanya upaya kolektif bersama, dan upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi, tatanan yang ada gitu. Nah, yang menjadi karena si penulis tidak menarik satu kesimpulan dari perdebatan teoritis ini, sini mungkin saya coba menarik sendiri. Yang menjadi persoalan dari perdebatan mereka ialah menurut pendapat Loser, dia menganggap bahwasanya masa perilaku kolektif ialah masa partisipan yang tidak bisa dikatakan sebagai gerakan sosial gitu. Di sini Di sini saya kurang sepakat karena kalau kita balik ke tesis awal, gerakan sosial adalah satu gerakan perubahan dari satu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik gitu. Nah, yang perlu kita ketahui dalam gerakan sosial terdapat dua massa gitu. Ada massa yang terorganisir dan massa yang tidak terorganisir, tetapi mereka tetap berada di lingkaran gerakan sosial gitu. Kayak contoh beberapa gerakan-gerakan sosial yang terjadi di Indonesia, beberapa demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di tanah air ini sendiri, itu hampir sebagiannya terdapat massa yang tidak terorganisir, artinya massa yang tergerak secara spontanitas gitu. Yang walaupun mereka tidak terorganisir kayak massa yang terorganisir, yang sebelum melakukan gerakan sosial mungkin mereka melakukan satu teklab ataupun diskusi dan lain sebagainya, sedangkan masa yang tidak terorganisir ini mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi pas waktu hari terjadinya gerakan sosial mereka langsung tergerak secara spontanitas gitu. Tetapi mereka tetap berada di bawah tetap berada dalam lingkaran gerakan sosial gitu. Hanya yang membedakan mereka ialah masa yang terorganisir dan tidak gitu. Nah, di sini saya agak sepakat sama pendapat Spencer ini sendiri, yang dimana dia menganggap bahwasanya
gerakan sosial dan perilaku kolektif adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena ketika ketika gerakan sosial tanpa adanya suatu masa yang kerjasama, masa yang ini kolektif koleganya tidak ada, maka gerakan sosial itu tidak akan bisa terjadi gitu. Begitu juga dengan perilaku kolektif. Ketika kita sudah bisa bekerja sama, kita kolektif kita ada, akan tetapi kita tidak tergabung dalam satu gerakan sosial, maka kerjasama kita, kekompakan kita itu akan sia-sia, akan tidak produktif gitu, karena kita tidak tergabung dalam satu gerakan sosial gitu. Maka percuma-cuma lah kekolektifan yang kita punya gitu. Oke, yang berikutnya kita masuk ke bagian tipologi gerakan sosial. Mungkin sebelum kita memasuki tipologi gerakan sosial, yang perlu kita ketahui itu ada dua perjuangan-perjuangan politik untuk menuntaskan perubahan sistematik gitu. Nah, dia ini sendiri lebih spesifik pada dia lebih spesifik pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Yang kemudian ketika kebijakan itu melenceng dari cita-cita luhur bangsa, di situ hadir perannya gerakan politik ini di situ. Dia bisa mengkritik itu ataupun dia bisa menolak kebijakan itu sendiri gitu. Nah, itu yang kita harus ketahui, dua model gerakan besar ini sendiri gitu. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu gerakan sosial alternatif. Yaitu gerakan sosial yang tingkat ancamannya terhadap status quo penguasa sangat kecil, karena sasaran dari gerakan sosial ini adalah suatu perubahan yang terbatas terhadap hanya sebagian dari populasi gitu. Contohnya yang ditujukan untuk mendorong agar laki-laki pemilu Kristen lebih taat dan lebih memperhatikan keluarga mereka gitu. Mungkin ini termasuk dalam gerakan moral itu sendiri gitu. Yang kedua ada gerakan sosial pembebasan, yaitu tipe gerakan sosial yang memiliki fokus selektif tetapi ditujukan terhadap perubahan yang radikal, lebih mengakar pada individu gitu. Nah, sebagai contoh ada sebuah organisasi yang membantu orang-orang yang mengalami kecanduan alkohol agar mereka sembuh dan mampu untuk hidup lebih baik gitu. Nah, mungkin gerakan sosial pembebasan ini sudah pernah terjadi juga di Indonesia, kayak di bagian sektor kesehatan, yang dimana mereka memberikan beberapa edukasi terhadap masyarakat bagaimana bahayanya alkohol, dampak dari kecanduan alkohol gitu, itu sendiri gitu. Nah, ini mungkin termasuk dalam dalam gerakan moral itu sendiri, karena dia tergerak secara tuntutan moralitas mereka. Ketika ada individu yang hanya yang hidupnya kacau, yang hidupnya tidak beres, yang tidak mengurus keluarga mereka, tetapi mereka lebih kecanduan terhadap alkohol gitu. Nah, kemudian ada beberapa organisasi yang tergerak secara moralitas melihat keluarga mereka sangat kacau, yang kemudian mereka membantu untuk dalam suatu sistem politik. Tipe gerakan ini bersifat progresif, mempromosikan pola hidup yang baru dan bersifat reaktif, mencoba mempertahankan status quo. Sebagai contoh, multikultur adalah sebuah gerakan politik dan pendidikan yang melakukan advokasi terhadap orang-orang dari seluruh ras dan etnis tentang persamaan ras gitu. Nah, gerakan sosial reformasi ini pernah terjadi di Indonesia, yang dimana pada tahun 98 beberapa masyarakat dan mahasiswa berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru yang bisa dibilang anti demokrasi dan rezim yang korup lah begitu. Nah, mungkin gerakan sosial reformasi ini termasuk dalam gerakan politik, karena ancaman terhadap status quo itu sendiri sangat besar, karena pada tahun 98 mereka berhasil menjatuhkan Soeharto itu sendiri yang selaku presiden pada saat itu. Nah, yang kedua ada gerakan sosial revolusi. Nah, di sini merupakan suatu tipe gerakan sosial yang paling keras, ekstrim dibandingkan tipe gerakan sosial yang lainnya gitu. Berjuang untuk sebuah transformasi dasar dari seluruh masyarakat gitu. Nah, gerakan sosial revolusi ini kayak contohnya revolusi Kuba yang didorong oleh Fidel Castro dan Che Guevara, yang dimana
gerakan ini tidak hanya memakai gerakan sosial, itu harus dipimpin oleh pemimpin yang berintelektual, tidak mengandalkan ini, bukan mengandalkan ini dia dari golongan mana, bukan dia dari golongan bangsawan atau tidak, tetapi dia diandalkan dengan kecerdasan itu sendiri gitu. Dan kemudian ada citra positif yang dimana keberhasilan gerakan sosial adalah apabila dihargai, mereka berusaha untuk meyakinkan semua pihak termasuk para politisi dan pemegang otoritas bahwa mereka adalah orang-orang baik yang jujur, yang hanya menginginkan suatu kebenaran gitu. Artinya apa ya? Ketika kita ingin melakukan suatu gerakan sosial, citra kita harus positif, tidak ada keberpihakan kita juga harus kita yang melihat dari beberapa kondisi-kondisi sosial yang terjadi gitu. Dan kemudian kita melakukan suatu gerakan sosial yang untuk melakukan suatu perubahan dari suatu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu. Oke, mungkin itu saja bagian dari definisi gerakan sosial. Minta maaf kalau ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan sama kawan saya. Saya persilakan. Konsep tentang perilaku kolektif atau kolektif behavior. Menurut Locher, secara umum perilaku kolektif atau kolektif behavior diartikan sebagai setiap peristiwa di mana sekelompok orang terlibat dalam perilaku kolektif yang tidak biasanya atau unusual behavior, yakni peristiwa yang tidak diharapkan, tidak biasa atau tidak lazim, dilakukan saat keadaan normal dan dilakukan pada orang-orang yang normal pada umumnya. Perilaku kolektif berada di luar situasi yang normatif. Perilaku kolektif bertentangan dengan standar-standar perilaku atau harapan sosial dari kelompok tertentu atau masyarakat. Perilaku kolektif meliputi perilaku kerumunan dan gerakan sosial atau civil society. Secara deskriptif, Milgram 1977 melihat kerumunan yang pertama sebagai kelompok orang yang membentuk agregasi atau kumpulan. Yang kedua, jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Yang ketiga, orang-orang ini mulai membuat suatu bentuk baru atau seperti lingkaran. Yang keempat, memiliki distribusi diri yang bergabung pada suatu saat dan tempat tertentu dengan lingkaran boundary yang semakin jelas. Yang kelima, titik pusatnya permeable dan saling mendekat. Adapun ciri-ciri perilaku kolektif adalah yang pertama dilakukan bersama oleh sejumlah orang, yang kedua tidak bersifat rutin, yang ketiga dipacu oleh beberapa rangsangan masalah. Perilaku kolektif bisa terjadi di masyarakat mana saja, baik masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks. Menurut teori Lebon, perilaku kolektif dapat ditentukan oleh faktor. Yang pertama, situasi sosial, situasi yang menyangkut atau tidaknya pengaturan dalam instansi tertentu. Yang kedua, ketegangan struktural. Adanya perbedaan atau kesenjangan di suatu wilayah akan menimbulkan ketegangan yang dapat menimbulkan bentrok ketidakpahaman. Yang ketiga, berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum, misalnya berkembangnya isu-isu tentang pelecehan suatu agama atau penindasan suatu kelompok yang dapat menyinggung kelompok lain. Yang keempat, faktor mendahului, yakni faktor-faktor penunjang kecemasan dan kecurigaan, yakni dikandung masyarakat, misalnya desas-desus isu kenaikan harga BBM yang diperkuat dengan pencabutan subsidi BBM. Hal ini dapat memicu kuat sekelompok orang untuk protes. Yang kelima, mobilisasi perilaku untuk pemimpin bertindak. Perilaku kolektif akan terwujud apabila ia ramai dikomando atau dimobilisasikan oleh pemimpinnya. Yang keenam, berlangsungnya suatu pengendalian sosial, merupakan hal penentu yang dapat menghambat, menunda, bahkan mencegah 5 faktor di atas, misalnya pengendalian polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Bentuk-bentuk perilaku kolektif. Yang pertama, tindak kenakalan. Suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal umumnya suka melakukan sesuatu hal yang dianggap berani dan keren, walaupun bagi masyarakat umum tindakan tersebut adalah bodoh, tidak berguna dan mengganggu. Contoh penyimpangan kenakalan bersama yaitu seperti aksi kebut-kebutan di jalan, mendirikan geng-geng yang suka onar, menggoda dan mengganggu orang-orang yang melintas, coret-coret tembok orang dan lain-lain. Yang kedua, tawuran atau perkelahian antara kelompok. Pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang sama-sama nakal atau kurang berpendidikan mampu menimbulkan perkelahian di antara mereka di tempat umum, sehingga orang lain yang tidak bersalah banyak menjadi korban. Contoh tawuran anak SMA 70 dengan anak SMA 6, tawuran penduduk Berlan dan Mataram
dan sebagainya. Yang ketiga, tindakan kejahatan berkelompok atau komplotan. Kelompok jenis ini suka melakukan tindak kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan tindak kejahatannya dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Contoh, perampok-perampok, bajingan loncat, penjajah atau grup koruptor, sindikat kurmor, dan lain-lain. Selamat malam, saya Saint Joses, saya dari kelompok 4, Negara dan Masyarakat Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku kolektif. Teori-teori tentang perilaku kolektif, collective behavior, meliputi yang pertama, social contagion theory, yang kedua, the emergent norm theory, dan yang ketiga, the symbolic interactionist, SBI, atau socio-cybernetic theory. Yang pertama itu dimulai dari social contagion theory. Social contagion theory adalah perilaku yang merupakan jenis perilaku sosial. Ini mengacu pada kecenderungan perilaku tertentu yang ditunjukkan oleh satu orang untuk disalin atau ditiru oleh orang lain yang berada di sekitar aktor asli atau yang telah terpapar dengan perilaku aktor asli. Perilaku penularan sosial tidak benar-benar hanya pada aspek fisiologis fisik, tetapi juga pada aspek emosional dan aspek ideologis. Kemudian beberapa cara penularan perilaku dapat dengan mudah diterapkan pada psikologi massa. Antara lain, berbagi suasana hati. Selanjutnya, mendorong massa untuk meninjau kondisi massa dan mengubahnya. Membantu dengan cara menyelesaikan konflik dengan mengurangi pengekangan. Dan yang terakhir adalah menjadi individu referensi positif. Selanjutnya adalah the emergent norm theory. The emergent norm theory adalah teori yang dikemukakan oleh Turner dan Killian pada 1972. Teori ini berargumen bahwa latar belakang terjadinya gerakan sosial adalah adanya norma baru yang muncul akibat perubahan tertentu. Teori ini berdasar pada perspektif bahwa norma adalah sesuatu yang terus berubah, sehingga diperlukan gerakan sosial yang rasional sebagai respons atau perubahan baru yang bersifat ambigu. Teori emergent norm terjadi dalam beberapa tahap, yaitu individu menyadari bahwa dirinya tengah berada dalam situasi yang tidak diatur dalam norma yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, sekumpulan individu dengan kesadaran bahwa tengah mengalami sebuah norma baru, melakukan interaksi dan mengembangkan pedoman baru untuk merespon kejadian tersebut. Kemudian jika dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya itu adalah contohnya COVID, yang dimana sebelumnya bingung bagaimana caranya menangani COVID hingga akhirnya timbullah norma baru yang muncul dari peristiwa COVID ini. Kemudian yang terakhir adalah the symbolic interactionist, SBI, atau socio-cybernetic theory. McPhail mengembangkan teorinya yang disebut sebagai the socio-cybernetic theory, teori sibernetika sosial. McPhail menyatakan individu tidak didorong oleh crowds dan tidak kehilangan kontrol cognitive control, selama peristiwa kelompok, group events. Selanjutnya, individu tidak dipaksa untuk berpartisipasi dalam perilaku kolektif oleh beberapa kegilaan yang sama, madness in common. Tidak ada kondisi psikologis, psychological condition, gaya kognitif, cognitive style, atau perbedaan predisposisi partisipan dari non-partisipan. Selanjutnya, mayoritas perilaku dalam kerumunan, dalam kurung crowds, adalah tidak bersifat universal dalam setiap kelompok. Sebagian besar ketika orang-orang datang secara bersama-sama dalam suatu pertemuan besar, large gatherings, mereka benar-benar terlibat secara normal suatu perilaku yang diharapkan. Behaviorisme memandang perilaku manusia dari perspektif mekanis.
mechanical perspective, diturunkan dari pikiran, thoughts, perasaan, feelings, dan perilaku behavior ke dalam serangkaian keputusan dan aktivitas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Baik, saya akan memaparkan materi tentang teori gerakan sosial lama, All Social Movement. Gerakan sosial muncul sebagai pengaruh dari beragamnya pandangan yang digunakan untuk memahami sebuah peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Gerakan sosial juga dapat diartikan sebagai tindakan organisasi atau kelompok secara terorganisir yang berfokus pada isu sosial atau politik untuk mewujudkan sebuah perubahan. Sebuah tindakan perlawanan dapat dikatakan sebagai gerakan sosial, tentunya memiliki sebuah persyaratan. Secara teoritis, gerakan sosial terbagi menjadi gerakan sosial lama, All Social Movement, dan gerakan sosial baru, New Social Movement. Gerakan sosial lama memiliki beberapa teori pertama, yaitu teori masyarakat massa yang dikembangkan oleh William Cornhusker pada tulisannya yang berjudul The Politics of Mass Society. Menurutnya, hadirnya kelompok di tengah masyarakat dapat menyebabkan pengelompokan perilaku di kelompok tersebut dari anggota maupun struktur kepemimpinannya. Kelompok ini merupakan masyarakat yang berasa terasing namun memiliki pengaruh terhadap elit di wilayahnya, dan pemimpin kelompok tersebut berpotensi menjadi masyarakat massa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gerakan massa yang anti pada demokrasi dan bertujuan untuk merubah secara total suatu bentuk masyarakat. Kedua, teori deprivasi relatif. Teori ini menjelaskan lebih terperinci dari teori sebelumnya karena fokus dari teori ini adalah alasan psikologis yang menjadi penyebab munculnya keputusan membentuk sebuah gerakan sosial. Deprivasi relatif berpatokan pada keadaan seseorang yang merasa memiliki kekurangan dalam dirinya lebih banyak dari kemampuan yang dimiliki. Gerakan sosial lama memiliki ciri khas tersendiri, yaitu terorganisir, memiliki tujuan yang jelas, dan memiliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh gerakan sosial lama di Indonesia adalah sejarah Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang terjadi pada tahun 1966. Gerakan mahasiswa dan buruh tersebut termasuk dalam kategori gerakan sosial lama. Pada dasarnya, gerakan sosial merupakan suatu kondisi sosial yang tidak baik menjadi ke suatu kondisi sosial yang lebih baik. Gerakan sosial secara teoritis dapat diartikan bahwa suatu pergerakan aksi masyarakat atas tuntutan perubahan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik itu sudah sesuai ataupun tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Gerakan sosial lama di sini dicirikan sebagai suatu pergerakan sebuah organisasi yang diharuskan dapat dikenal oleh khalayak umum dan bisa disebut sebagai identitas gerakan sosial. Nah, gerakan sosial lama organisasinya masih bersifat fanatisme, yang dimana mereka hanya mengedepankan aspek-aspek identitas, berbanding terbalik dengan gerakan sosial baru, yang dimana kepada gerakan sosial baru di sini sebuah organisasi atau kelompok lebih mementingkan aspek-aspek kepentingan umum dibandingkan dengan aspek-aspek ideologi identitasnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Gerakan sosial baru atau juga New Social Movement. Gerakan sosial baru merupakan pendekatan secara teoritis yang berguna untuk menjelaskan perubahan karakter yang ada di gerakan sosial dan menekankan pada ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat industri. Teori yang digunakan berakar pada respon terhadap kekurangan yang dimiliki oleh masyarakat oleh Marxisme klasik dalam kontrak tentang cara berpikir dan tindakan yang berdasarkan pada politik, ideologi, dan kultur. Selain itu, perbedaan dari gerakan sosial baru adalah terminologi.
dalam gerakan sosial lama, yang ahli gerakan sosial bernama Nelson Piczardo Alamzar mengatakan gerakan sosial baru memiliki karakteristik khusus, yaitu tujuan atau ideologi, taktik, struktur, dan partisipasi dari gerakan kontemporer. Di Indonesia contohnya, gerakan sosial baru yang banyak dilakukan adalah memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil seperti ketidakadilan hukum yang tumpul kepada elit dan tajamnya kepada rakyat miskin. Contoh lain gerakan sosial baru yang terjadi di Indonesia adalah gerakan 212 yang terjadi di ujung tahun 2016. Gerakan ini memperjuangkan keadilan hukum yang didasarkan oleh sikap keagamaan atas tindakan penistaan yang dilakukan oleh seorang elit politik. Secara garis besar, gerakan sosial lama dalam gerakan sosial baru ini memiliki perbedaan yang cukup jelas, khususnya mengenai tujuan, strategi, dan struktur. Munculnya pemahaman mengenai suatu gerakan dapat membantu kategori gerakan sosial atau yang tindakannya yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Gerakan sosial tidak selalu melawan dan menentang elit, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan perubahan struktur secara total ke arah yang lebih baik. Oke, di slide selanjutnya di C, gerakan sosial dan masyarakat sipil, civil society. Civil society merupakan konsep yang lahir dari pandangan yang melihat adanya hubungan sedemikian rupa antara masyarakat dan negara. Pandangan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami evolusi dari masa ke masa. Terakhir, perkembangan pemikiran bahwa ada 3 pilar kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia, yaitu state atau negara, market atau pasar, dan civil society. Civil society dikonsepkan sebagai teoritis merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, self-resiliency, percaya diri, self-supporting, swasembada, dan voluntary, sukarela, dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Kebebasan dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan, sosial, budaya, politik, dan agama, tanpa adanya intervensi negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, aturan main dilanggar, atau undang-undang tidak ditegaskan. Civil society adalah sebuah arena tempat para intelektual organik dapat menjadikan kekuatan yang tujuannya adalah mendukung upaya melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara. Akar kata civil adalah civilization, yang berarti beradab, sehingga civil society sering pula diterjemahkan dengan akar kata sivil. Oleh karena itu, civil society dapat dimaknai sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban, civility, yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian atau masyarakat jahiliyah. Perkembangan masyarakat sipil sebagai dikonsepkan oleh para pemikirnya mempunyai 3 ciri khusus, yaitu pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dan dari individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara. Kedua, adanya ruang publik sebagai wahana bagi ketertiban politik secara aktif dari warga negara demi kepentingan publik. Ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis atau otoriter dalam proses demokrasi. Masyarakat diberikan peran yang luas untuk ikut aktif berpartisipasi dalam negara dan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan. Dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlihat dalam negara,
dan pemerintah merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kemampuannya. Hal tersebut adalah salah satu esensi dari pengembangan civil society dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara. Civil society dianggap mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama, civil society mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditunjukkan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayanan publik. Yang kedua, civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Dan yang ketiga, civil society sebagai kekuatan tandingan negara, counterbalancing the state out countervailing forces. Gerakan sosial dan masyarakat sipil menyatakan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu. Dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat, aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melalui bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau sekelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.